semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memanifestasikan struktur data tentang manajemen cluster disk. Tentang bagaimana materi ini penting karena berhubungan langsung dengan bagaimana data kita disimpan dan diakses di komputer, terutama dalam sistem file modern. Kelompok kita terdiri dari Insan Najib, Final Wicita Harahap, dan Kevin Cahyawiguna, saya sendiri. Lanjut ke pengertian. Pengertian cluster disk adalah satuan penyimpanan terkecil yang digunakan oleh sistem file untuk mengelola data di dalam sebuah hard disk atau media penyimpanan lainnya. Cluster merupakan gabungan dari beberapa sektor fisik pada disk yang memperlakukan sebagai satu unit logis untuk menyimpan data. Karena sistem operasi tidak mengelola data per sektor, melainkan per cluster, maka setiap file yang disimpan akan menempati satu atau lebih cluster. Tergantung ukuran file tersebut, jika file lebih kecil dari ukuran cluster, sisa ruangan cluster tersebut akan tetap dianggap terpakai yang dikenal dengan internal fragmentation. Contohnya, jika satuan ukuran satu cluster adalah 4 KB, maka file berukuran 2 KB tetap akan menempati satu cluster atau 4 KB. Dan file berukuran 10 KB akan menempati 3 cluster atau 12 KB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada permasalahan cluster disk. Permasalahan cluster disk yang pertama yaitu fragmentasi file. Fragmentasi file adalah kondisi di mana bagian-bagian atau cluster dari sebuah file tersimpan secara terpisah di lokasi yang tidak berurutan di dalam disk. Yang kedua yaitu ukuran cluster yang tidak efisien. Ukuran cluster yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan, terutama saat penyimpanan file berukuran kecil. Jika ukuran cluster terlalu besar, maka setiap file meskipun hanya membutuhkan sedikit ruang, tetap akan menempati satu cluster penuh. Misalnya, jika satu cluster berukuran 64 byte dan file hanya berisi 10 byte data, maka 54 byte sisanya akan terbuang karena tidak bisa digunakan oleh file lain. Yang ketiga yaitu overhead management. Overhead management pada sistem cluster disk merujuk pada beban tambahan yang dibutuhkan untuk mengelola struktur penyimpanan data, seperti pencatatan alokasi cluster, tabel directory file, dan informasi lainnya. Semakin banyak file atau semakin kompleks sistem filenya, maka semakin besar pula kebutuhan memori dan waktu untuk mengatur semua informasi tersebut. Yang keempat, kegagalan data. Kegagalan data pada sistem cluster disk adalah kondisi di mana data yang tersimpan menjadi rusak, hilang atau tidak dapat diakses akibat kesalahan dalam manajemen penyimpanan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti alokasi cluster yang salah, pointer yang tidak valid, atau kerusakan struktur file. Yang kelima yaitu ketidaksamaan format. Ketidaksamaan format pada sistem cluster disk yaitu merujuk pada kondisi di mana struktur atau cara menyimpan data tidak konsisten antara satu bagian sistem dengan bagian lainnya. Hal ini bisa terjadi jika file dibuat atau dimodifikasi menggunakan format yang berbeda, atau jika proses format disk tidak dilakukan secara menyeluruh dan benar. Tujuan dari manajemen cluster disk ini yaitu yang pertama, untuk memastikan bahwa setiap bagian dari ruang penyimpanan digunakan secara efisien. Dengan pengaturan yang tepat, sistem bisa meminimalkan terbuangnya ruang kosong yang tidak terpakai. Tujuan yang kedua yaitu manajemen cluster yang baik memungkinkan file disimpan secara berurutan atau dikelola dengan metode yang mempercepat proses baca atau tulis. Ini membuat sistem dapat mengakses file dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya adalah demo aplikasi yang akan ditampilkan oleh teman kita, Insan Najib. Oke, saya akan melanjutkan ke demo dari program manajemen cluster disk. Yang pertama itu ada format disk untuk mengecek apakah disknya kosong atau terisi dan disk akan dikosongkan. Lalu yang kedua kita akan membuat file, bisa dengan nama contohnya laporan 1.exe dan dengan size-nya 34 byte, isi kontennya laporan modul 1. Dan kita bisa bikin kembali filenya juga, misalkan laporan 2-nya, laporan 2.exe dengan ukuran 24 dengan isinya laporan modul 2. Lalu yang ketiga ada list directory. Ini tuh untuk menampilkan file yang telah kita buat. Contohnya seperti ini.
Jadi menampilkan seluruh file yang telah kita buat. Tadi kita telah membuat 2 file dengan klasternya itu start dari 0. Nah, lalu yang keempat, kita bisa mengcopy file dengan menginput nama file. Contohnya saya akan menginput nama file dengan nama laporan1.exe. Saya akan mengkopinya, namun membedakan namanya menjadi laporan 1.pdf misalkan. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa cek kembali di list directory. Nah, file yang telah di-copy itu akan menjadi laporan PDF, bukan exe. Lalu yang kelima ada display disk. Ini tuh menunjukkan penyimpanan daripada cluster disk kita. Misalkan total cluster disk kita tuh 1024. Cluster size-nya tuh 512 byte. Nah, cluster yang telah dipakainya itu 3 dan yang tersisanya itu 1021. Lalu yang terakhir ada delete. Misalkan kita mau delete yang laporan 2.exe, maka laporannya itu otomatis ke delete. Bisa dicek di list directory. Nah, ini setelah di delete, laporan 2-nya itu otomatis menghilang, maka yang tersisa itu hanya laporan 1.exe dan laporan 1 PDF. Untuk yang terakhir itu exit untuk menstopkan program. Mungkin cukup sekian untuk demo dari program manajemen cluster disk-nya. Saya kembalikan lagi ke teman saya. Baik, jadi kesimpulan untuk cluster disk ini merupakan bagian penting dalam sistem operasi untuk mengatur bagaimana data disimpan atau diakses di media penyimpanan. Dengan pengelolaan yang efisien, sistem dapat mengoptimalkan penggunaan ruang, mempercepat akses data, serta meninggalkan fragmentasi yang dapat memperlambat kinerja komputer. Pemilihan metode alokasi dan ukuran cluster yang sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem file secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap manajemen cluster disk sangat penting dalam mendukung kinerja dan keandalan perangkat penyimpanan dalam jangka panjang. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai cluster disk. Semoga materi ini bisa memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami cara kerja penyimpanan data dalam sistem komputer. Saya menyadari masih banyak kekurangan dan penyampaian ini. Sekian dari kelompok 4 kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.